Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dalam rangka peresmian pembangunan masjid dan touching farm santripreneur agribisnis, Pondok Pesantren Al-Khusyu menuju Pesantren Tangguh Pangan. Kementerian Pertanian meluncurkan inisiatif ambisius baru yang dikenal sebagai Pesantren Tangguh Pangan dalam upaya untuk meningkatkan kemandirian pangan di berbagai daerah di Indonesia. Bertempat di Pondok Pesantren Al-Khusyu, Desa Tungurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Kedatangan Wakil Menteri Pertanian disambut ratusan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Khusyu. Program Pesantren Tangguh Pangan ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan pertanian modern dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang ada di pesantren. Tidak hanya pencanangan, program Pesantren Tangguh Pangan Wakil Menteri Pertanian juga memberikan bantuan bibit dan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan tempat peternakan di area pondok. Tidak hanya pencanangan program Pesantren Tangguh Pangan, Wakil Menteri Pertanian juga memberikan bantuan bibit dan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan tempat peternakan di area pondok Pesantren Al-Khusyu, Desa Tungurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Menurut Wakil Menteri Pertanian, program ini merupakan upaya kolaboratif antara Kementerian Pertanian dan para pengelola pesantren. Tujuannya adalah untuk memberdayakan pesantren sebagai pusat pembelajaran pertanian yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga kecakapan bertani, pemeliharaan hewan ternak, serta pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pesantren yang terlibat dalam program ini akan menerima bantuan teknis, pendampingan, serta bantuan peralatan pertanian modern untuk meningkatkan produksi pangan lokal. Kementerian Pertanian juga akan memberikan pelatihan kepada santri dan pengurus pesantren terkait teknik pelatihan terkini, pengolahan lahan yang berkelanjutan, dan juga pemasaran hasil pertanian. Menteri Pertanian menekankan bahwa program ini tidak hanya akan meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga akan memberikan nilai tambah kepada pendidikan agama dan kemandirian ekonomi di lingkungan pesantren. Program Pesantren Tangguh Pangan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan di Indonesia. Agar segera mempercepat program-program yang memang harus dikeluarkan. Artinya harus sampai ke masyarakat dalam waktu dekat. Nah, kalau soal tangguh pangan ini memang ini kegiatan kita ini memang sebenarnya sudah ini berkesinambungan ya dari tahun ke tahun. Dan tentu saja yang sekarang ini akselerasinya tentu juga agar ini bermanfaat untuk santri-santri ke depan, mencetak santri-santri yang bukan cuma hanya paham agama tapi juga bisa bermanfaat secara dunianya juga, secara duniawi. Nah, tentu kalau soal agriculture bisa kita klasifikasi sampai ke hilirisasi. Hilirisasi ini kan bukan hanya on farm tapi juga ada off farmnya. Jadi yang santri-santri yang punya keterbatasan khusus, tidak mampu secara fisik di lapangan, di lahan pertanian, peternakan, perkebunan bisa mungkin dari sisi off farmnya bisa jadi pangan yang siap saji, siap dipasarkan. Artinya banyak sekali kegiatan yang memang diharapkan untuk bisa memacu lagi agar santri-santri ini bisa mengerti secara utuh mengenai kegiatan pertanian yang pada akhirnya tentu menjadi ketahanan pangan nasional. Menurut Lembaga Inkubator Penguatan Ekonomi Desa, pesantren tangguh pangan yaitu pesantren yang harus memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam. Karena pesantren itu masih banyak berlokasi di desa terpencil. Dengan adanya program pesantren tangguh pangan, nanti diharapkan bisa mandiri dan didukung pertaniannya dari mulai cocok tanam hingga peternakan. Diharapkannya nantinya dengan munculnya pesantren tangguh pangan, para santri yang ada di pesantren mampu memproduksi sendiri tanaman pertanian dan peternakan hingga ke pemasarnya. Kita pada waktu ada jelajah desa pangan itu ada kita di 5 kabupaten 10 pesantren. Dan ternyata hampir dari mulai Malang, Batu, Kediri, Ponorogo, Pacitan. Itu banyak pesantren yang sudah tangguh pangan, tapi tidak ada pengawalan dari kabupaten, dibiarkan sendiri. Nah, dengan adanya Kementerian Pertanian yang memang institusi dari Kementerian Pusat, itu bisa melalui kewenangannya mampu bisa mengelola di tingkat kabupaten, agar juga masuk ke pesantren. Karena pesantren itu bukan cuma pendidikan, tapi harus dibekali
keterampilan. Besar harapan saya seperti ini ya, ini kan pesantren di Tugurejo jauh dari pemukiman. Nah, saya sampaikan kepada ibu saya, Ibu Endang ini, ayo bangun, bantu. Sebab kalau nggak dibantu, mereka tetap akan jadi papa, karena di sini adalah pesantren, duafa dan yatim. Sudah duafa, sudah yatim, masuk di desa terluar, lo terus mau jadi apa besok? Nggak punya kemampuan untuk kompetisi dengan orang-orang di kota. Makanya saya minta ibu saya untuk bangun. Akhirnya terbangunlah tuh masjid. Sebagai bukan cuma tempat ibadah, tapi pendidikan keterampilan. Termasuk Santripreneur Teaching Farm itu. Happy Budiman melaporkan.